Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih sama kita. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi cara melakukan perdagangan luar negeri. Dan di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Suci Oktavianti, dan rekan saya Rosia Amalia Darsono. Selanjutnya kami akan melakukan pembahasan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosia Amalia Darsono dengan NPM 2021 1450 0744. Saya dan rekan saya akan memaparkan materi tentang cara melakukan perdagangan luar negeri. Sebelum membahas ke materinya, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Dan materinya ada yang pertama ada ekspor, yang kedua ada barter, yang ketiga ada konsinyasi, yang keempat ada package deal, yang kelima ada border crossing. Yang pertama saya akan memaparkan materi latar belakangnya terlebih dahulu. Setiap negara tidak dapat hidup sendiri. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, suatu negara akan membutuhkan negara lain. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, setiap negara melakukan hubungan perdagangan. Hubungan perdagangan antar negara ini disebut juga perdagangan internasional. Dengan melakukan perdagangan internasional, banyak keuntungan yang diperoleh, meskipun ada juga kerugian yang akan didapat. Definisi perdagangan luar negeri dan pentingnya bagi perekonomian suatu negara. Memberikan pemahaman komprehensif tentang berbagai metode perdagangan internasional yang disebutkan. Gambaran umum mengenai masing-masing metode yang akan dibahas. Maka, kegiatan perdagangan internasional sendiri dapat dilakukan dalam beberapa cara. Berikut jenis-jenis perdagangan internasional berdasarkan bentuk aktivitasnya. Yang pertama itu yang tadi ekspor. Diminati. Dengan berbagai kekayaan alam Indonesia dan lokasi geografis yang strategis di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai pemain utama dalam perdagangan internasional. Upaya terus-menerus dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi ekspor adalah kunci untuk memanfaatkan potensi ini secara maksimal. Dengan berbagai kekayaan alam, Indonesia menciptakan peluang ekspor yang sangat besar. Banyak komoditi dari Indonesia yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan di dunia. Maka dari itu, tim Mister Eksportir merangkum 5 jenis komoditi ekspor yang paling diminati. 5. Karet dan produk karet. Di posisi kelima yaitu ada komoditi karet. Indonesia adalah salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia. Besarnya produksi domestik membuat komoditas karet menjadi salah satu andalan ekspor nasional. Amerika dan Jepang merupakan negara tujuan ekspor karet remah terbesar bagi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, volume ekspor karet remah Indonesia mencapai 2,09 juta ton sepanjang Januari sampai November 2021. Nilai ekspor karet remah mencapai 2,83 miliar US dollar sepanjang periode Januari sampai November. 4. Kakao. Di posisi keempat ada kakao. Kakao Indonesia menjadi salah satu komoditas yang dilirik di pasar perdagangan internasional. Menariknya, bahan baku pembuat coklat asal Indonesia ini bahkan sangat diminati oleh sejumlah negara maju. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor kakao dan olahannya dari Indonesia sebesar 1,21 miliar US dollar. Ekspor kakao bergerak fluktuatif dalam dekade terakhir. 3. Minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit atau crude palm oil merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia sebanyak 382,71 ribu ton pada tahun 2021 dengan nilai total sebesar 1,21 miliar US dollar. Tetapi, pemerintah Indonesia dilaporkan akan memperketat aturan ekspor minyak sawit mulai 1 Januari 2023 karena memprioritaskan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. 2. Kopi. Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor hasil perkebunan yang paling diminati di dunia. Ekspor kopi Indonesia ke mancanegara pada tahun 2022 mencapai 1,15 miliar US dollar. Tujuan utama ekspor kopi Indonesia antara lain adalah Amerika Serikat, Mesir, Jepang, Spanyol, dan Malaysia. Di posisi pertama adalah udang. Udang merupakan komoditas ekspor andalan bagi Indonesia, memberikan kontribusi devisa yang cukup besar. Komoditas yang paling sering diekspor adalah udang beku, udang segar, dan udang olahan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, ekspor udang Indonesia mencapai 250,71 juta kilogram pada tahun 2021. Dan itu dia 5 jenis komoditi ekspor yang paling diminati. Bagi Anda yang memiliki rencana ekspor komoditas tersebut, Mister Eksportir siap membantu segala kebutuhan ekspor kamu. Kunjungi website resmi Mister Eksportir di www.mistereksportir.com. Mister Eksportir, jasa ekspor terpercaya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana ekspor, pengertian ekspor dan karakteristiknya, proses ekspor dari awal hingga akhir. Yang ada 4. Yang pertama itu ada produksi, yang kedua ada pemasaran, yang ketiga ada pengiriman, dan yang terakhir ada pembayaran.
Jenis-jenis ekspor itu ada 3. Yang pertama ada barang jadi, yang kedua bahan baku, yang ketiga ada jasa. Tantangan dan peluang dalam melakukan ekspor. Studi kasus perusahaan Indonesia yang sukses melakukan ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Dengan kata lain, ekspor adalah kegiatan mengirimkan produk ke luar negeri untuk dijual. Tantangan dalam perdagangan luar negeri dan kendala yang umum dihadapi dalam melakukan perdagangan internasional seperti regulasi yang berbeda-beda, hambatan bea cukai, dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Sebelumnya kita akan mempersiapkan awal terlebih dahulu. Yang pertama, menetapkan tujuan. Tentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui perdagangan luar negeri. Misalnya, meningkatkan pangsa pasar di negara tertentu atau memperoleh bahan baku yang langka. Yang kedua, analisis pasar. Lakukan riset mendalam tentang pasar tujuan, termasuk potensi pasar, pesaing, preferensi konsumen, dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, memilih produk atau jasa. Tentukan produk atau jasa yang akan diperdagangkan. Pertimbangkan faktor seperti keunggulan kompetitif, faktor seperti permintaan pasar, dan potensi keuntungan. Yang ketiga, mencari mitra bisnis. Carilah mitra bisnis yang potensial di negara tujuan seperti agen, distributor, atau importir. Proses ekspor itu dokumen ekspor. Jelaskan jenis-jenis dokumen yang diperlukan untuk proses ekspor seperti faktur komersial, packing list, bill of lading, dan sertifikat asal. Pemilihan mode transportasi. Bandingkan berbagai mode transportasi yang tersedia seperti laut, udara, atau darat. Serta pertimbangkan faktor biaya, waktu, tempuh, dan jenis barang yang akan dikirim. Asuransi pengiriman. Jelaskan pentingnya asuransi pengiriman untuk melindungi barang dari resiko kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman. Terus selanjutnya pembayaran internasional. Uraikan berbagai metode pembayaran yang umum digunakan dalam perdagangan internasional seperti letter of credit atau L-C, transfer bank, dan pembayaran tunai. Tujuan utama ekspor yang pertama itu mendapatkan devisa, yang kedua memperluas pasar, dan yang terakhir meningkatkan produksi dalam negeri. Contoh penerapan ekspor, Indonesia mengekspor minyak sawit ke India. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang barter. Jadi, pada tahun 6000 sebelum Masehi, berawal dari sebuah suku bernama Mesopotamia, menemukan dan memakai sistem barter yang menjadi sejarah pertama kalinya manusia menemukan cara bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berbagai bentuk barang pun menjadi standar transaksi, seperti gandum, sayuran, dan berbagai macam kebutuhan, hingga tulang tengkorak pun menjadi bagian untuk dibarter loh. Hingga lanjut ke era Romawi kuno, saat itu mereka menganggap garam sebagai barang berharga untuk dijadikan barter, hingga menjadi gaji untuk para tentara. Beberapa tahun kemudian, sistem barter ini kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh orang Fenisia. Mereka sampai menukarkan barang-barang mereka kepada kota-kota lain yang berada di seberang lautan. Di abad pertengahan, orang-orang Eropa menjelajah samudra untuk melakukan barter. Mereka menukarkan berbagai kerajinan tangan dengan bangsa lain. Sistem barter ini menjadi awal mula peradaban manusia bertransaksi, hingga manusia menemukan emas sebagai alat transaksi, hingga manusia menemukan mata uang. Yang nantinya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jika kalian menyukai video kami, saya akan menjelaskan tentang barter. Barter adalah sistem pertukaran barang atau jasa tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar. Dalam sistem barter, suatu barang atau jasa ditukar langsung dengan barang
atau jasa lainnya. Sistem barter sering digunakan dalam kondisi di mana mata uang tidak berfungsi dengan baik, atau ketika kedua belah pihak memiliki kelebihan produk yang ditukar. Contoh sederhana barter, petani dan tukang sepatu. Seorang petani memiliki hasil panen yang melimpah, sementara seorang tukang sepatu membutuhkan makanan. Keduanya dapat melakukan barter dengan cara petani memberikan sebagian hasil panennya kepada tukang sepatu, dan sebagai gantinya tukang sepatu memberikan sepatu baru kepada petani. Tidak adanya mata uang pada zaman dahulu, sebelum mata uang ditemukan, barter adalah satu-satunya cara untuk melakukan transaksi. Keterbatasan akses terhadap uang di beberapa daerah terpencil atau komunitas tertentu. Akses terhadap uang mungkin terbatas. Keinginan untuk mendapatkan barang atau jasa secara langsung. Barter memungkinkan seseorang mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan secara langsung tanpa harus melalui proses konversi menjadi uang. Terlebih dahulu, kelebihan barter itu yang pertama, tidak memerlukan uang. Ini sangat berguna dalam situasi dimanapun uang tidak tersedia atau tidak berlaku. Yang kedua, memperkuat hubungan sosial. Barter seringkali melibatkan interaksi langsung antar kedua belah pihak, sehingga dapat memperkuat hubungan sosial. Yang ketiga, ada meningkatkan kreativitas. Barter mendorong orang untuk berpikir kreatif dan mencari barang atau jasa yang dapat ditukar. Kekurangannya barter, sulit menentukan nilai tukar. Menentukan nilai yang setara antar dua barang atau jasa yang berbeda dapat menjadi sulit. Yang kedua, kekurangan likuiditas. Tidak semua barang atau jasa mudah ditukar, sehingga sulit menentukan pihak yang membutuhkan barang atau jasa yang kita miliki. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Suci Oktavianti dengan NPM 2021-145-00756 ingin menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang konsinsiensi. Selamat menyaksikan. Hai kamu, kenapa? Kelihatannya kamu memiliki masalah. Hai juga. Iya, aku punya masalah nih. Karena produk minuman kesehatanku tidak laku terjual. Padahal harga minuman kesehatanku murah dan rasanya enak. Juga kan bermanfaat sekali untuk kesehatan di masa pandemi saat ini. Apakah kamu punya solusi untuk masalahku saat ini? Oh alah, bagaimana kalau kamu menitipkan produk minuman kesehatanmu di tokoku? Atau dengan kata lain kita berkonsiasi. Gimana? Hah? Konsiasi? Apa itu? Oke, aku jelasin ya. Konsiasi adalah waktu perjanjian di mana pihak yang memiliki barang dagangan menyerahkan sejumlah barang kepada pihak lain untuk dijual dengan memberikan sejumlah komisi kepada pihak yang menjualkan. Nah, di sini nanti aku sebagai konsigni atau komisioner, sedangkan kamu sebagai konsignor atau pengamanat. Itu. Oh itu. Lalu apa keuntungan bagiku? Nah, keuntungan yang kamu dapat antara lain sebagai konsignor, yang pertama memperluas pangsa pasar. Yang kedua, kamu tidak perlu melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen. Yang ketiga, kamu lebih bisa fokus mengolah kualitas produk. Yang keempat, mengurangi biaya penjualan seharusnya terjadi, misalnya seperti biaya produksi. Yang kelima, kamu dapat mengendalikan harga jual eceran barang konsiasi. Nah, selain itu, terdapat keuntungan bagimu, juga ada keuntungan bagiku sebagai konsigni. Yang pertama, aku terbebas dari risiko tidak terjual produk. Yang kedua, aku mendapatkan keuntungan dari laba penjualan produk. Yang ketiga, display produk di tokoku terlihat lebih bervariasi dan padat, sehingga konsumen lebih menarik untuk datang ke tokoku. Ya, yang keempat, yang terakhir, risiko biaya penyusutan atau keusangan dapat aku dihindari. Nah,
Konsinyasi adalah sistem penjualan barang di mana penjual atau konsigner mengirimkan barang dagangannya kepada pembeli atau konsinyasi untuk dijual. Pembeli akan membayar kepada penjual setelah barang tersebut terjual. Selama barang masih dalam pengawasan pembeli, resiko kerugian atas barang tersebut masih ditanggung oleh penjual. Contoh penerapan konsinyasi itu sendiri ialah produsen pakaian mengirimkan produknya ke toko pakaian di luar negeri untuk dijual. Metode karakteristik utama konsinyasi penjualan barang dengan risiko ditanggung penjual, dan selanjutnya itu ada package deal. Package deal adalah suatu kesepakatan perdagangan yang melibatkan penjualan atau pembelian beberapa barang atau jasa dalam satu paket. Paket ini biasanya terdiri dari barang-barang yang saling melengkapi atau berkaitan satu sama lain. Tujuan dari package deal itu sendiri ialah untuk meningkatkan transaksi dan mempermudah negosiasi. Contoh package deal itu ialah sebuah perusahaan konstruksi menawarkan paket pembangunan jalan tol lengkap dengan sistem tol itu sendiri. Metode karakteristik utama package deal itu penjualan atau pembelian beberapa barang atau jasa dalam satu paket, seperti yang dijelaskan di pengertian package deal tadi. Dan selanjutnya kita akan membahas border crossing. Adalah perdagangan internasional yang dilakukan oleh dua negara yang berdekatan untuk mempermudah transaksi masyarakat. Perdagangan ini dilakukan dengan melintasi batas darat dan batas laut, sehingga memerlukan persetujuan dari kedua belah negara. Contoh penerapan border crossing itu ialah pedagang di perbatasan Indonesia dan Malaysia menjual hasil pertanian secara langsung kepada konsumen di negara tetangga. Dan metode karakteristik utama border crossing itu perdagangan yang dilakukan di perbatasan negara. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan. Cara melakukan perdagangan luar negeri secara umum itu melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama itu ada analisis pasar. Dengan melakukan riset pasar untuk mengetahui potensi pasar di negara tujuan, preferensi konsumen, serta persaingan yang ada. Selanjutnya itu ada pencarian mitra usaha. Dengan mencari importir atau distributor yang terpercaya di negara tujuan. Yang selanjutnya itu ada pengurusan dokumen. Dengan mengurus segala dokumen yang diperlukan untuk ekspor dan impor, seperti invoice, packing list, bill of lading, sertifikat asal, dan izin impor. Selanjutnya itu ada transportasi dengan memilih moda transportasi yang sesuai untuk mengirimkan barang seperti di laut, udara, dan darat. Dan selanjutnya itu ada pembayaran. Dengan menentukan metode pembayaran yang akan digunakan seperti letter of credit, secara transfer, dan secara pembayaran tunai atau langsung. Selanjutnya itu ada asuransi. Dengan melakukan asuransi pengiriman untuk melindungi barang dari resiko kerusakan atau kehilangan selama perjalanan itu berlangsung. Dan yang terakhir itu ada pemasaran.
dengan melakukan kegiatan pemasaran untuk mempromosikan produk di pasar internasional. Dan pilihan beberapa metode perdagangan yang tepat itu akan bergantung pada beberapa faktor seperti jenis produk, nilai transaksinya, kondisi pasarnya, dan kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Dan itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Audio Jungle.